Kaum Kristen sering menyatakan bahwa Injil Barnabas adalah kitab palsu yang dibuat belakangan oleh kaum Muslim untuk mendukung ajaran Islam. Klaim ini diulang terus-menerus seolah menjadi fakta mutlak, tanpa membuka ruang kajian kritis terhadap sejarah teks kitab suci itu sendiri. Di sisi lain, kaum Yahudi sejak lama juga menolak kitab-kitab Perjanjian Baru dengan menyatakan bahwa kitab suci mereka hanya Taurat dan kitab para nabi menurut tradisi Ibrani. Dua klaim ini, jika ditelaah dengan metodologi ilmiah, justru membuka kelemahan besar dalam fondasi sejarah teks keagamaan mereka sendiri. Disinilah para ilmuwan Muslim sejak berabad-abad lalu memberikan bantahan telak yang berbasis sejarah filologi dan kritik teks yang rasional. Injil Barnabas tidak pernah muncul dalam ruang kosong. Nama Barnabas dikenal luas dalam tradisi Kristen awal sebagai tokoh penting yang hidup sezaman dengan para hawari. Ia disebut dalam Kisah Para Rasul sebagai rekan perjalanan Paulus dan sosok yang dihormati di kalangan jemaat awal. Fakta ini diakui oleh sumber Kristen sendiri. Maka pertanyaan mendasar yang diajukan para ulama Muslim adalah, mengapa tulisan yang dinisbatkan kepada seorang tokoh besar gereja perdana justru ditolak mentah-mentah tanpa kajian objektif, sementara tulisan Paulus yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus justru dijadikan fondasi utama teologi Kristen? Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa standar penentuan kitab kanonik dalam tradisi Kristen tidak pernah bersifat wahyu ilahi, melainkan keputusan konsili gereja yang syarat konflik politik dan ideologi. Sejarah mencatat bahwa Injil-Injil dipilih dan disingkirkan melalui perdebatan panjang hingga konsili Nicea dan konsili-konsili setelahnya. Injil Barnabas termasuk dalam kelompok teks yang bertentangan dengan doktrin ketuhanan Yesus sehingga disingkirkan. Ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Injil Barnabas bukan karena terbukti palsu secara ilmiah, melainkan karena isinya tidak sejalan dengan teologi resmi gereja. Isi Injil Barnabas justru menjadi alasan utama mengapa kaum Kristen modern menolaknya. Injil ini dengan tegas menyatakan bahwa Yesus adalah nabi utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Injil ini juga menolak konsep penyaliban dan menyatakan akan datangnya seorang rasul terakhir setelah Yesus. Para ulama Muslim seperti Ibnu Hazm al-Andalusi menegaskan bahwa kesesuaian ajaran Injil Barnabas dengan tauhid murni justru menjadi indikasi kuat bahwa teks ini lebih dekat dengan ajaran asli para nabi dibandingkan Injil-Injil kanonik yang telah mengalami perubahan teologis. Tuduhan bahwa Injil Barnabas adalah rekayasa Muslim runtuh ketika diteliti secara kronologis. Manuskrip Injil Barnabas ditemukan dalam bahasa Italia dan Spanyol kuno di lingkungan Eropa Kristen, bukan di dunia Islam. Tidak ada bukti sejarah bahwa umat Islam memiliki akses atau kekuasaan untuk menyisipkan kitab baru ke dalam tradisi Kristen Eropa pada masa itu. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa mustahil sebuah komunitas yang justru dimusuhi dan diperangi oleh Eropa Kristen dapat menyusupkan kitab palsu ke perpustakaan gereja tanpa diketahui otoritas gerejawi. Sementara itu, klaim Yahudi bahwa kitab suci mereka adalah satu-satunya wahyu sah juga mendapat kritik keras dari ilmuwan Muslim. Al-Quran menjelaskan bahwa Taurat memang wahyu dari Tuhan, namun telah mengalami distorsi dan penyembunyian sebagian kebenaran oleh para ahli kitab. Kritik ini bukan tuduhan kosong, melainkan didukung oleh kajian sejarah teks Taurat itu sendiri. Versi Taurat yang ada saat ini ditulis dan disusun lama setelah wafatnya Musa oleh penulis-penulis anonim yang oleh akademisi barat disebut sebagai sumber Yahwis Elohis dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa teks tersebut bukan catatan langsung wahyu, melainkan hasil redaksi manusia. Para ulama Muslim seperti Al-Bukhari Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah menekankan bahwa kitab suci yang sejati harus terjaga sanad dan matannya. Dalam tradisi Islam, transmisi wahyu dijaga dengan hafalan massal dan periwayatan yang ketat. Bandingkan dengan Taurat dan Injil yang naskah aslinya tidak pernah ditemukan
dan versi-versinya saling bertentangan. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes berbeda dalam silsilah Yesus, kronologi peristiwa, dan bahkan pernyataan fundamental tentang ketuhanan. Perbedaan ini diakui oleh para teolog Kristen sendiri, namun sering ditutupi dari umat awam. Ketika kaum Yahudi menolak Injil dan kaum Kristen menolak Injil Barnabas, sesungguhnya mereka sedang memperlihatkan standar ganda dalam menilai kitab suci. Kitab yang menguntungkan teologi mereka diterima, sementara kitab yang mengoreksi keyakinan mereka ditolak dengan cap palsu. Para ilmuwan Muslim menilai sikap ini tidak ilmiah dan tidak adil. Kebenaran seharusnya diukur dengan konsistensi tauhid, kesesuaian dengan akal sehat, dan kesinambungan risalah para nabi. Al-Quran menantang manusia untuk berpikir dan meneliti, bukan menerima dogma buta. Dalam perspektif Islam, Yesus, Musa, dan Muhammad membawa pesan yang sama, yaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa tanpa perantara. Injil Barnabas dinilai oleh banyak ulama sebagai saksi sejarah penting yang menunjukkan bahwa ajaran tauhid pernah diajarkan dalam tradisi Kristen awal sebelum dikaburkan oleh filsafat Yunani dan kepentingan gereja. Bantahan telak ilmuwan Muslim terhadap klaim Kristen dan Yahudi bukanlah sekadar polemik agama, melainkan ajakan kembali kepada metodologi ilmiah yang jujur. Jika kitab suci diukur dengan sejarah transmisi keotentikan teks dan kemurnian ajaran ketuhanan, maka Al-Quran berdiri kokoh tanpa tandingan, sementara Taurat dan Injil versi gereja menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab hingga hari ini. Injil Barnabas dalam konteks ini bukan ancaman bagi kebenaran, melainkan cermin yang membuka kembali pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya Yesus dan apa pesan sejati para nabi. Melanjutkan pembahasan ini, para pemikir Muslim juga menyoroti aspek psikologis dan teologis di balik penolakan keras terhadap Injil Barnabas. Mereka menjelaskan bahwa penolakan tersebut bukan lahir dari penelitian netral, melainkan dari ketakutan runtuhnya bangunan doktrin yang telah mapan selama berabad-abad. Ajaran tentang dosa, warisan penebusan, dan penyaliban merupakan inti teologi Kristen arus utama. Ketika sebuah teks kuno menafikan semua itu, maka teks tersebut secara otomatis dianggap berbahaya, bukan karena terbukti salah, tetapi karena mengguncang keyakinan kolektif yang telah diwariskan turun-temurun. Para ulama Muslim juga menekankan bahwa fenomena ini tidak asing dalam sejarah agama. Kaum Yahudi menolak keras kenabian Yesus karena ajarannya dianggap merusak hukum Taurat versi mereka. Kaum Kristen kemudian mengulang pola yang sama terhadap Injil Barnabas karena isinya dianggap merusak konsep ketuhanan Yesus. Dalam pandangan Islam, pola ini menunjukkan watak manusia yang cenderung mempertahankan tradisi meski berhadapan dengan bukti yang mengoreksi keyakinan lama. Al-Quran berulang kali menyebut sikap mengikuti nenek moyang tanpa ilmu sebagai penyebab kesesatan umat terdahulu. Dari sisi kajian bahasa, para cendekiawan Muslim menunjukkan bahwa gaya narasi Injil Barnabas memiliki struktur cerita semitik yang kuat berbeda dengan Injil Yohanes yang syarat filsafat Helenistik. Hal ini mengindikasikan bahwa Injil Barnabas berasal dari lingkungan yang lebih dekat dengan budaya para nabi. Kisah-kisah di dalamnya juga menampilkan Yesus sebagai manusia yang berdoa, memohon pertolongan Tuhan, menangis, dan merasa takut akan hisab. Gambaran ini selaras dengan deskripsi para nabi dalam Al-Quran dan bertolak belakang dengan citra ketuhanan absolut yang muncul dalam teologi gereja kemudian. Lebih jauh, para ilmuwan Muslim mengkritik klaim otoritas gereja yang seolah memonopoli kebenaran sejarah. Mereka mengingatkan bahwa gereja bukan lembaga maksum. Sejarah gereja dipenuhi konflik internal, pengucilan tokoh, pembakaran buku, dan penghapusan naskah. Fakta ini diakui oleh sejarawan Barat sendiri. Maka, menjadikan keputusan gereja sebagai standar kebenaran mutlak adalah sikap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Dalam konteks Yahudi, para pemikir Muslim juga menyingkap kontradiksi serius dalam teks Taurat. Kisah wafatnya Musa yang diceritakan secara detail, termasuk ratapan dan pemakamannya, menjadi bukti bahwa teks tersebut ditulis oleh generasi setelahnya. Ini bukan tuduhan Islam semata, melainkan kesimpulan para sarjana Yahudi modern. Namun, ironisnya kaum Yahudi tetap mengklaim kesucian mutlak teks tersebut, sambil menolak kitab lain yang mengoreksi eksklusivisme mereka. Para ulama Muslim melihat bahwa sikap Yahudi dan Kristen terhadap kitab-kitab yang tidak sejalan dengan keyakinan mereka memperlihatkan masalah mendasar dalam epistemologi agama mereka. Kebenaran ditentukan oleh kelompok, bukan oleh wahyu yang terjaga. Berbeda dengan Islam yang sejak awal menempatkan penjagaan wahyu sebagai bagian dari iman. Al-Quran tidak hanya ditulis, tetapi dihafal oleh ribuan sahabat dan ditransmisikan secara kolektif, sehingga mustahil diubah tanpa diketahui umat. Injil Barnabas, dalam perspektif ini, menjadi bukti historis bahwa ajaran Tauhid bukan asing dalam tradisi Kristen awal. Ia menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Nabi terakhir telah dikenal sebelum kemunculan Islam. Inilah sebab mengapa para ilmuwan Muslim tidak menjadikan Injil Barnabas sebagai sumber akidah, tetapi sebagai saksi pendukung terhadap klaim Al-Quran. Islam tidak bergantung pada kitab tersebut, namun kehadirannya justru menguatkan narasi bahwa penyimpangan doktrin terjadi setelah masa para nabi. Akhirnya, bantahan ilmuwan Muslim terhadap tuduhan kepalsuan Injil Barnabas dan klaim eksklusif kitab suci Yahudi bermuara pada satu prinsip dasar, yaitu keadilan intelektual. Mereka mengajak setiap pencari kebenaran untuk menanggalkan fanatisme dan membaca sejarah dengan jujur. Jika kriteria yang sama diterapkan pada semua kitab, maka standar itu akan membawa pada kesimpulan bahwa wahyu terakhir hadir untuk meluruskan distorsi sebelumnya. Dalam cahaya ini, perdebatan bukan lagi soal mempertahankan identitas kelompok, melainkan tentang keberanian menerima kebenaran meski mengguncang keyakinan lama. Pembahasan ini dapat diperluas dengan menelaah cara standar ganda digunakan dalam menilai otentisitas teks keagamaan. Para pemikir Muslim menunjukkan bahwa ketika sebuah naskah mendukung ajaran resmi gereja, maka perbedaan manuskrip dianggap variasi yang dapat ditoleransi. Namun, ketika sebuah teks menantang fondasi teologi, maka ketiadaan naskah asli dijadikan alasan penolakan mutlak. Pendekatan semacam ini dinilai tidak konsisten karena kriteria yang sama seharusnya diterapkan pada semua sumber tanpa pengecualian. Jika ketiadaan naskah awal dijadikan dasar penolakan, maka Injil-Injil kanonik pun tidak luput dari masalah serupa. Para ulama Muslim juga menggarisbawahi peran kekuasaan dalam membentuk ingatan keagamaan. Sejarah menunjukkan bahwa ajaran yang didukung penguasa memiliki peluang bertahan lebih besar, sementara pandangan yang berbeda sering ditekan atau dilenyapkan. Banyak teks awal yang tidak sejalan dengan doktrin resmi hilang bukan karena salah secara ilmiah, tetapi karena tidak memiliki perlindungan politik. Dalam kerangka ini, penyingkiran Injil Barnabas dipahami sebagai bagian dari dinamika kekuasaan, bukan hasil penelitian objektif yang bebas kepentingan. Selain itu, ilmuwan Muslim mengajak untuk menilai pesan moral dan spiritual sebuah kitab. Mereka berpendapat bahwa wahyu sejati selalu mengarahkan manusia pada penghambaan murni kepada Tuhan, keadilan sosial, dan tanggung jawab pribadi. Injil Barnabas menampilkan ajaran kesalehan, kesederhanaan, dan pertanggungjawaban amal tanpa konsep penebusan kolektif. Nilai-nilai ini sejalan dengan pesan universal para nabi sejak Nuh hingga Muhammad. Sebaliknya, doktrin keselamatan melalui pengorbanan satu sosok dinilai melemahkan prinsip keadilan ilahi yang menuntut setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam dialog dengan tradisi Yahudi, para cendekiawan Muslim menyoroti sikap eksklusif yang mengklaim kebenaran
hanya untuk satu komunitas. Al-Quran mengkritik pandangan yang menganggap surga hanya milik kelompok tertentu. Dalam sejarah Yahudi, konsep umat pilihan sering dipahami secara etnis sehingga menutup kemungkinan universalitas risalah. Islam datang membawa koreksi dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Tuhan diukur dengan ketakwaan, bukan garis keturunan atau identitas kelompok. Para ilmuwan Muslim juga menekankan pentingnya kesaksian lintas tradisi. Ketika sebuah ajaran muncul secara independen dalam sumber yang berbeda, maka peluang kebenarannya semakin kuat. Konsep tauhid kenabian Yesus dan penantian akan rasul terakhir tidak hanya ditemukan dalam Al-Quran, tetapi juga tercermin dalam beberapa teks non-kanonik Kristen dan tradisi lisan tertentu. Fakta ini menunjukkan bahwa pesan tersebut bukan ciptaan satu komunitas, melainkan gema dari wahyu yang sama. Lebih jauh lagi, mereka menilai bahwa polemik seputar Injil Barnabas sering mengaburkan persoalan utama, yaitu pesan ketuhanan itu sendiri. Perdebatan tentang nama kitab sering dijadikan tameng untuk menghindari diskusi tentang isi. Padahal, jika ajaran sebuah teks mengajak pada penyembahan Tuhan yang esa tanpa sekutu, maka ajaran itu sejalan dengan fitrah manusia. Penolakan terhadapnya seharusnya disertai argumen rasional, bukan sekadar label palsu. Para pemikir Muslim juga mengingatkan bahwa kebenaran tidak bergantung pada jumlah pengikut. Banyak nabi yang ditolak oleh kaumnya sendiri. Oleh karena itu, fakta bahwa Injil Barnabas tidak diterima luas tidak otomatis membuktikan kebatilannya. Sejarah kenabian justru menunjukkan bahwa kebenaran sering berada pada posisi minoritas di awal kemunculannya. Dengan pendekatan ini, bantahan ilmuwan Muslim tidak bermaksud memaksakan keyakinan, melainkan membuka ruang evaluasi yang adil. Mereka mengajak untuk menimbang kembali asumsi lama dan berani memeriksa ulang fondasi kepercayaan dengan akal sehat dan nurani. Dalam pandangan Islam, wahyu terakhir datang bukan untuk meniadakan nabi sebelumnya, melainkan mengembalikan ajaran mereka kepada kemurnian awal. Injil Barnabas dalam konteks ini dipandang sebagai salah satu jejak yang mengarah pada pemahaman tersebut bagi siapapun yang bersedia menelaah tanpa prasangka. Dalam kelanjutan analisis ini, para sarjana Muslim juga mengangkat persoalan metodologi pembacaan teks yang sering diabaikan dalam polemik lintas iman. Mereka menjelaskan bahwa sebuah naskah keagamaan tidak dapat dinilai hanya dari satu sudut pandang teologis, melainkan harus dibaca dalam konteks sejarah sosial dan keagamaan zamannya. Ketika Injil Barnabas dibaca dengan kacamata doktrin gereja modern, maka ia pasti dianggap menyimpang. Namun, ketika dibaca sebagai produk komunitas awal yang masih dekat dengan tradisi kenabian, maka isinya justru tampil logis dan konsisten dengan pola wahyu sebelumnya. Para pemikir Muslim juga menyoroti kecenderungan apologetik dalam literatur Kristen yang lebih fokus membela keyakinan daripada mencari kebenaran sejarah. Mereka menunjukkan bahwa banyak karya yang menolak Injil Barnabas ditulis dengan asumsi awal bahwa ajaran gereja pasti benar, sehingga setiap teks yang berbeda harus salah. Pendekatan semacam ini bertentangan dengan prinsip penelitian ilmiah yang menuntut keterbukaan terhadap semua kemungkinan. Dalam ilmu sejarah, kesimpulan seharusnya lahir dari data, bukan dari dogma yang sudah ditetapkan sejak awal. Aspek lain yang disorot adalah konsep wahyu progresif. Dalam pandangan Islam, wahyu turun secara bertahap menyesuaikan kondisi umat manusia. Setiap nabi membawa pembaruan, namun tetap berada dalam satu garis ajaran. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa Injil Barnabas mencerminkan fase ajaran Yesus yang masih berada dalam kesinambungan dengan risalah para nabi Bani Israel. Ajarannya tidak memutus hubungan dengan Musa dan para nabi sebelumnya, melainkan menguatkan kembali kepatuhan kepada Tuhan. Sebaliknya, teologi gereja kemudian dinilai telah melompat jauh
dengan memperkenalkan konsep baru yang tidak dikenal dalam tradisi kenabian awal. Dalam diskursus dengan kaum Yahudi, para ulama Muslim juga mengkritik kecenderungan legalisme yang kaku. Mereka menjelaskan bahwa hukum ilahi tidak pernah berdiri tanpa ruh keimanan. Taurat yang dibaca tanpa kesadaran spiritual dapat berubah menjadi alat pembenaran diri dan penindasan terhadap pihak lain. Al-Quran menegaskan bahwa hukum diturunkan sebagai rahmat, bukan beban. Injil Barnabas dengan penekanannya pada niat keikhlasan dan pertobatan individu dinilai sejalan dengan semangat ini. Para cendekiawan Muslim juga mengingatkan bahwa sejarah agama bukan hanya ditulis oleh pemenang, tetapi juga menyimpan suara-suara yang dibungkam. Banyak kelompok awal yang beriman kepada Yesus sebagai nabi tersingkir dan hilang dari catatan resmi. Namun jejak pemikiran mereka tetap tersisa dalam fragmen teks dan tradisi yang bertahan secara terbatas. Injil Barnabas dipandang sebagai salah satu sisa dari arus tersebut yang lolos dari pemusnahan total. Lebih jauh lagi, para ilmuwan Muslim menilai bahwa resistensi terhadap Injil Barnabas mencerminkan kegelisahan teologis yang belum terselesaikan. Pertanyaan tentang hakikat Tuhan, keadilan ilahi, dan tanggung jawab manusia masih menjadi perdebatan internal dalam tradisi Kristen sendiri. Kehadiran teks yang menawarkan jawaban berbeda dianggap mengganggu stabilitas keyakinan, sehingga lebih mudah disingkirkan daripada didialogkan. Pada akhirnya, para pemikir Muslim menegaskan bahwa tujuan utama kajian ini bukan untuk menggantikan kitab suci satu komunitas dengan kitab komunitas lain, melainkan untuk mengajak manusia kembali kepada esensi iman, penyembahan kepada Tuhan, yang esa kejujuran moral dan kesadaran akan pertanggungjawaban akhir adalah inti ajaran para nabi. Setiap teks yang mengarah ke sana layak dipertimbangkan dengan adil. Dalam kerangka ini, Injil Barnabas bukan sekadar bahan polemik, tetapi jendela sejarah yang mengingatkan bahwa jalan tauhid pernah diajarkan dengan jelas sebelum kabut doktrin menutupinya.